Halo Sobat CDM, bertemu lagi bareng aku Siti Saidah di Cerita Dunia Mahasiswa. Apapun ceritanya, ambil hikmahnya. So, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng narasumber yang menginspiratif, inovatif, dan bisa memotivasi Sobat CDM semuanya. Siapa ya kira-kira? Sobat CDM tahu gak siapa? Makin penasaran? Ikutin kita sampai akhir ya, yuk! Halo Kak, selamat datang. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, sedang baik-baik saja, alhamdulillah kalau hari ini. Alhamdulillah ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak karena Kakak udah meluangkan waktu buat sharing-sharing bareng Sobat CDM gitu. Sebelum kita berbicara lebih jauh nih Kak, angka baiknya mungkin Kakak perkenalkan dulu namanya sama jurusan dari mana gitu Kak. Oh baik, perkenalkan nama saya Muhammad Robiul Fajar, saya dari jurusan Teknik Sipil. Oke, dari jurusan teknik sipil ya Kak. Oke, baik Sobat CDM, perlu kita ketahui bahwa ternyata Kak Robi ini merupakan ketua dari unit kegiatan mahasiswa Rudal FC, yang mana timnya baru aja menerima atau mendapatkan juara yang bergelar runner up di event yang diadakan sewilayah Kabupaten Bogor gitu. Dan sebelumnya juga mendapatkan juara yang sama gitu di event GOI Cup yang diadakan oleh Pakuan Bogor. Nah, teman-teman CDM pasti udah pada penasaran kan gimana ceritanya, yuk kita tanya-tanya terus. Ini pertanyaan pertama nih Kak, ada gak sih bagaimana gitu perjalanan Kakak bisa sampai ke babak final gitu Kak? Mungkin kalau misalkan ngomongin dari perjalanan dari turnamen ataupun event-event dari GOI Cup ya, kami benar-benar kayak itu hal yang memang tidak wajar bagi kami karena benar-benar sayang sekali kalau misalkan ngomongin pas di GOI Cup itu benar-benar kayak kami kurang fasilitas gitu kan ya. Oh iya. Dari segi latihan maupun dari finansialnya juga kami itu benar-benar iuran panitia ataupun iuran pengurus ataupun anggota dari 20.000 per orang gitu kan, sempet kami tuh nggak makan pas di GOI Cup itu. Dan untungnya mungkin ada salah satu senior kami yang ngasih itu 50.000, benar-benar itu sangat sangat ya ingin membuktikan bahwa kami layak diakui gitu kan. Dan alhamdulillahnya setelah kami melewati hal-hal permasalahan yang ada di GOI Cup itu dan ada rezekinya juga kami juara kedua tuh itu di sana, benar-benar kayak ya ini sejarah bagi kami, bagi UKM Rudal, piala pertama loh ini gitu di pengurusan kami. Dan dari lahirnya pun Rudal, awalnya tuh Rudal kami belum punya piala gitu sampai sekarang. Dan alhamdulillah ketika sekarang kami ada kemauan ataupun ada benar-benar kayak ya udah kami kita ciptakan sejarah aja gitu kan, dari pengurus sekarang, dari segi latihannya, dari segi persiapannya juga gitu. Dan juga kemarin alhamdulillah juga kami mencetakkan rekor kembali di Kabupaten Bogor dengan lawan-lawan yang sangat gagah-gagah banget gitu kan. Dari segi sekarang banyak pemain-pemain dari wilayah Bekasi, dari wilayah Kota Bogor, Jakarta. Pokoknya benar-benar kayak kami di situ benar-benar membuktikan bahwa Rudal itu siap untuk diakui oleh kampus gitu kan. Jadi ya gimana, perjalanan yang sangat sedih juga gitu kan kemarin, dari segi 800.000 di sana. Ngomongin kesedihan tuh sangat sedih sekali gitu kan. Saya sebagai ketua UKM tidak bisa apa-apa, tapi ya saya selalu menguatkan teman-teman dan para pemain untuk bisa hari ini gimana caranya kita bisa senang-senang bareng, sedih bareng, dan kita harus bawa piala ke kampus juga gitu, buktiin bahwa kami layak diakui. Walaupun ya kami gagal terus di final, mungkin ada sebuah kutukan juga ya di final. Gak tahu kenapa setelah beberapa bulan ke belakang kami kalah di final, dan sekarang pun kami kalah di final. Insya Allah mungkin event selanjutnya kami akan memaksimalkan mungkin ya di juara satu lah insya Allah, kalau ada rezekinya itu pun. Mungkin perjalanan Rudal dari GOI Cup sampai sekarang di event Kabupaten Bogor itu ya alhamdulillah sampai sekarang 90% maksimal, belum 100% tapi itu juga. Wih, keren banget ya Sobat CDM. Kasih applause dulu dong buat narasumber kita yang super keren banget. Nah, selain itu Kak, ada gak sih kendala yang Kakak hadapi dari tim tersendiri gitu? Banyak. Ada juga awal kemarin kita mau ke Bogor tuh ada 2 pemain yang dimana itu pemain inti kami. Mungkin kami juga bisa sebut ya namanya, ada Alpan dari jurusan SI dan juga Adit dari jurusan Teknik Sipil. Mungkin Alpan tuh
benar-benar kami itu 3 bulan ataupun sebulan ke belakang tuh sudah merancang pemain dari paket pertama, paketan kedua dan ketiga, kami udah siap gitu, udah siap tanding. Dan ternyata tiba-tiba ada salah satu ataupun 2 orang pemain yang memang dia tuh tiba-tiba mendadak. Yang pertama tuh ada orang tuanya sakit karena dia nggak bisa ditinggalkan. Nah, kami pun di situ ya ya udah oke lah nggak apa-apa. Dan yang kedua, kita besoknya mau berangkat, ternyata si pemain ini tuh ada persiapan untuk Liga 3 sepak bola di Persikabumi. Ternyata ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kita ya bisa bermain dengan maksimal dengan pemain seadanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pas kami final itu maksimalkan pribadi dan memang teman-teman ada yang cedera. Itu pemain inti semua yang pada cedera karena mungkin udah kecapean juga. Ya kami selalu menguat-kuatkan satu sama lain ya. Mau entah bagaimanapun nanti perjalanannya ya kita hadapi bareng-bareng aja gitu. Jadi ya kayaknya kalau misalkan kita tidak ada kendala, kami bisa membawa ataupun memborong piala juara satu, best player dan top scorer juga kayaknya. Tapi ya mungkin ini bukan rezeki kami atau bukan rezeki Ruda juga ya. Jadi ya sangat panjang perjalanan dan kesedihannya kami di Bogor gitu kemarin. Wih, sangat luar biasa banget ya Kak perjuangannya. Terus gimana tuh Kak, kan ada yang cedera juga tuh. Gimana sih Kakak sebagai ketua UKM-nya gitu kayak menghandle supaya teman-teman tetap bisa bermain gitu? Mungkin awal yang gimana ya cara menguatkan teman-teman yang dimana teman-teman kemarin tuh sangat benar-benar tegang, apalagi kan di partai final itu benar-benar ya kita abisin gitu semuanya. Ternyata setelah babak final itu dimulai jelang 2 menit, pemain tuh benar-benar udah pada cedera dan udah pada tegang dan udah ada stigma ya ya udah ini kalah juara kedua aja gitu. Tapi kan nggak sampai saat itu gitu kan, kami meminta time out untuk sekarang berkumpul para pemain, gimana caranya sekarang kalian semangat, entah kalah ataupun menang itu udah sudah hal biasa kalau di pertandingan gitu. Yang penting kita maksimalin dulu aja. Jangan sampai kita kebanyakan kebobolan ke gawang gitu kan. Dan alhamdulillahnya kita kalah 2-0 walaupunnya memang kita pahit ataupun perih lah gitu kan. Kita kalah di final ya rasa sedih ataupun rasa gimana ya memang hari ini kami juga selalu tidak hanya di apa namanya tidak hanya di event-event saja gitu kan kalau kesedihan. Nah mungkin kalau kemarin kalah pun kami yang harus ketawa ataupun harus ya cengengesan lah kayak gimana ya menutupi kesedihan, dan alhamdulillahnya kami yang selalu evaluasi gitu kan terhadap apa yang memang sudah dilakukan oleh rudal ini gitu. Oke. Terus Kak, kan Kakak ini udah masuk nih di babak eh, final gitu ya. Ya. Terus Kakak sendiri nih sebagai ketua UKM, gimana sih perasaannya ketika tim Kakak ternyata oh masuk nih saya ke babak final gitu? Apa gitu kayak perasaan yang Kakak sendiri rasakan gitu sebagai ketua? Sangat bangga sih dan sangat bahagia banget ya ngomongin sekarang partai final itu benar-benar semua tim juga pasti pengen masuk final. Jangan final dulu lah, kita lolos dari grup ke 8 besar, ke 16 besar dulu, 8 besar, semifinal. Nah masuk semifinal pun udah kayak seneng banget gitu alhamdulillah. Dan apalagi ini di final gitu kan, kayak kemarin kami itu semifinal lawan tim-tim sangat keren jauh daripada kami gitu kan, tapi kan ngomongin mentalitas ataupun ngomongin kemauan ingin juara gitu ya kita buktikan. Kalau ngomongin permainan kami jauh gitu, tapi kan ya mungkin ini adalah perjuangan bagi kita dan alhamdulillah benar-benar sangat bahagia dan sangat senang kami bisa menciptakan sejarah baru dan kami bisa dibilang mencetak kayak di Nusa Putra itu UKM Rudal ini adalah sudah benar-benar naik sekarang alhamdulillah. Karena kalau saya tanpa teman-teman saya gitu kan, saya bukan apa-apa di UKM Rudal ini. Saya ini hanya sebatas tanggung jawab sebagai ketua untuk melanjutkan amanah dari ketua yang sebelumnya gitu. Jadi ya benar-benar perasaan saya sangat bangga dan saya sangat cinta terhadap UKM ini. Oke nih Kak, kan tadi kita udah cerita nih perjalanan Kakak selama menghadapi babak final gitu. Nah, sebelumnya kan pasti Kakak ada latihan dulu nih kan, Ya, latihan sama tim. Kira-kira setiap minggunya gitu latihan berapa kali tuh Kak? kalau di setiap minggu ya kami itu latihan tuh 2 kali. 2 kali itu dalam jangka waktu diselang 2 hari. Nah kita hari Rabu itu latihan kayak materi pola futsalnya gitu kan dan juga fisiknya persiapan. Nah kita kalau Jumat ataupun Sabtu itu kami uji coba dengan tim yang lain karena mungkin supaya untuk menerapkan pola-pola yang dimana
di hari Rabu itu di latihan gitu kan. Karena untuk membangun kebersamaan tim juga, mungkin itu dari pelatih juga sepakat apa yang dimana tadinya kan kita tuh latihan tuh mau 3 kali seminggu tuh 3 kali. Cuman melihat dari situasi maupun kondisi finansialnya teman-teman gitu kan, takutnya kan kagak ada. Nah, jadi kan kami latihan tuh jadi 2 kali seminggu, 2 kali, hari Rabu ataupun Jumat ataupun Sabtu gitu kan. Karena hari Rabu itu benar-benar fokus di fisik ataupun di sebuah pola gitu kan materinya. Kalau misalkan di hari Jumat atau Sabtunya itu kami uji coba untuk menerapkan pola-pola yang sudah di latihan yang di hari Rabu itu. Oke, berarti nih Kakak udah sebagai ketua UKM udah memberikan atau membagi strategi gitu untuk Ya, mempersiapkan ke turnamen-turnamen selanjutnya. Lantas kayak Kakak pas dan tim pasti kayak berekspektasi gitu, kita harus mendapatkan juara pertama nih, karena sebelumnya kita ya, juara kedua kan. benar-benar. Menanamkan strategi lagi nih biar kita mendapatkan juara pertama. Hmm. Tapi pas kenyataannya kita ternyata dapat juara kedua. Nih gimana perasaan Kakak sendiri gitu? Mungkin itu sudah sebuah perjalanan karena jujur gitu kan, kalau di dalam hati ataupun ya hati saya dan teman-teman mungkin kali pengen juara satu, pengen nyobain sih gimana sih caranya bahagianya juara satu, karena juara dua aja bahagianya udah segini loh gitu, apalagi juara satu gitu kan. Ya mungkin persiapan kami ataupun tim kami belum cukup untuk memenuhi gitu kan, apa sih yang memang harus dibutuhkan untuk juara satu itu kayak gimana. Karena ya melihat daripada kayak sekarang kita juara kedua pun masih kayak banyak masih evaluasinya gitu loh. Kayak gimana? Bingung gitu kan untuk ngomongin, karena yang pertama mungkin orang lain sudah lebih jauh daripada kita gitu kan. Kalau kita kan baru mulai lagi kepengurusan sekarang, aktifnya lagi kepengurusan sekarang. Dan apa yang memang sudah kemarin saya dan teman-teman sudah tanding ataupun sudah mengikuti event-event kemarin, walaupun juara kedua, walaupun ya kami banyak evaluasinya juga, pasti itu kami selalu evaluasi di setiap latihannya gitu kan. Nah, kemungkinan kita bentar lagi akan ngadain evaluasi secara besar-besaran gitu kan di UKM Rudal untuk kedepannya, karena kami juga akan mengikuti event yang ada di Bandung, yaitu Liga Mahasiswa Jawa Barat. Yang pertama ada di Widyatama. Widyatama itu ada surat undangan untuk Widyatama, dan juga nanti ada yang di Jatinangor, Liga Mahasiswa Jawa Barat. Insya Allah kami akan maksimalkan di liga itu. Ya mudah-mudahan aja gitu kan ada rezekinya gitu kan untuk UKM ini, dan kami akan selalu buktikan kepada kamu bahwa kami akan terus-terusan meroket gitu kan, seperti atas nama Rudal ini tersendiri gitu. Keren banget itu Kak. Terus kayak gini Kak, kan pastinya di di UKM futsal ini banyak anggota tim gitu kan. Ya. Nah, apakah semua anggota tim itu ikut serta semuanya gitu, ataukah dibagi-bagi yang tim ini ikutan turnamen di sini gitu, tim ini ikutan turnamen di sini, ataukah gabung gitu semuanya jadi bergilir pas main? Untuk pemain itu total yang aktif di UKM Rudal itu anggota itu sama pengurus itu totalnya 44 yang aktifnya. Yang aktifnya mungkin kalau misalkan ditotalin semuanya itu ada sekitar 89. Cuman ya mungkin yang aktif latihan, yang aktif suka uji coba itu hanya 44. Nah, kami pribadi saya juga terutama sama pelatih itu kemarin mengkonsep apa yang memang hari ini itu teman-teman ataupun anggota yang sudah ikut turnamen itu nanti diseleksi. Sebelumnya kita diseleksi. Nah, misalkan si anggota ini tuh rajin latihan ataupun dia tuh selalu ikut terhadap UKM Rudal apa aja gitu. Nah, itu diikut sertakan. Dan juga kami tidak membeda-bedakan orang-orang yang berproses dan orang-orang yang sudah tahu gitu futsal itu apa gitu kan. Karena dilihat daripada sekarang kita tuh nggak butuh pemain yang memang jago, tapi dia tuh tahu gitu kan gimana caranya supaya dia tuh ikut turnamen tapi dia ikut latihan gitu. Karena banyak juga gitu kalau misalkan pemain udah jago tapi dia nggak latihan, dia ya kayak misalkan dia nggak menghargai pelatih juga. Tapi kan beda dengan orang-orang yang ingin berproses di Rudal gitu, kayak misalkan dia ada kemauan latihan dan dia juga pasti ketika dikasih menit bermain dia pasti juga kayak ya saya harus memaksimalkan permainan ini gitu kan. Paling banyak itu kami membawa satu tim dengan maksimal 15 pemain. 15 pemain, sisanya itu teman-teman yang mau ikut boleh, yang mau nggak juga gak apa-apa. Nah, itu nggak selamanya pemainnya itu aja.
itu aja. Cuman ya nanti dikontrol lagi, diseleksi lagi gitu kan. Kalau misalkan ada event yang terdekat di Bogor ataupun di mana, kami akan selalu mengirimkan 2 tim gitu. Jadi kalau misalkan di Lip Majab itu khusus pemain inti ataupun paketan intinya saja ke sana gitu kan. Jadi gitu. Wah, Kakak ini keren banget ya sebagai ketua UKM gitu. Sangat memberikan sangat bertanggung jawab dan ternyata memberikan kesempatan kepada anggota-anggota baru yang memang ingin belajar dan terus berkembang gitu ya, Kak. Terus nih aku ada pertanyaan lagi dari kegiatan yang udah Kakak ikuti, dari event-event yang sudah Kakak ikuti, terus ternyata Kakak mendapatkan juara 2. Planning apa dan apa hikmah gitu yang Kakak dapatkan dari kegiatan tersebut? Boleh-boleh. Dan mungkin buat planning ya, kami di UKM Rudal planning kami akan selalu maksimalkan untuk juara ataupun di Liga Mahasiswa, walaupun itu hal yang mustahil bagi saya karena di luar Jawa Barat itu benar-benar kayak ataupun di lingkungan Jawa Barat kampus-kampus itu banyak pemain-pemain yang dimana lebih daripada kami gitu, yang dimana di luar ataupun di dalam kota Sukabumi pun banyak UKM-UKM yang memang sangat-sangat bagus lah gitu daripada sekarang kami-kami. Tapi ya gimana caranya kami memaksimalkan dan kami membuktikan bahwa kami juga bisa seperti mereka gitu kan, dan kami juga bisa kalau misalkan kitanya ada kemauan. Nah mungkin kalau misalkan hikmah dari event-event yang sebelumnya, ya memang kita jangan disesali walaupun kami ya juara kedua gitu kan, walaupun kami setiap event itu masuk final juara kedua, karena bukan untuk disesali tapi hal yang harus diperbaiki, apa sih kekurangan dari UKM kita gitu kan. Jadi ya kalah menang itu sudah hal biasa, gimana caranya kita bermain dengan bagus, dengan cantik. Ya kebersamaan kita lah harus dibentuk, daripada itu susah senang ataupun sedihnya kayak gimana, kita harus tetap bersama di UKM Rudal ini. Dan juga saya selaku ketua UKM Rudal gitu kan ya, saya akan terus-menerus merangkul teman-teman yang memang jarang latihan, akan selalu merangkul teman-teman yang memang tidak mempunyai uang pengen latihan. Saya tidak membutuhkan uang, tapi saya membutuhkan teman-teman untuk berproses di UKM Rudal ini. Mungkin apa yang memang saya sudah lakukan di ini, saya akan lebih bertambah ataupun lebih giat lagi untuk selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang memang sedang kesulitan. Itu pun kami selaku mungkin ketua ataupun selaku pengurus akan selalu maksimalkan kepada teman-teman yang memang kekurangan dari segi fasilitasnya, kayak misalkan nggak punya jersey, nggak punya sepatu futsal ataupun kaos kaki dan peralatan pusatnya, kami akan selalu memfasilitasi dengan maksimalnya gitu. Ternyata anggota Rudal itu cukup banyak dan memang kebanyakan gitu kendalanya pasti dengan biaya ya, Kak. Benar Sebenarnya sekali. mereka itu punya potensi, cuman kembali lagi kita itu butuh biaya, entah untuk latihan, entah untuk fasilitas kita, pasti membutuhkan biaya gitu. Lantas Kak, untuk pesan Kakak gitu untuk mahasiswa yang mereka punya potensi nih, cuman mereka tuh udah insecure sendiri nih. Saya mah takut nggak diajak, nggak dirangkul gitu sama ketua UKM-nya kalau gabung teh. Jadi pesan Kakak apa sih yang akan disampaikan kepada mahasiswa yang udah merasa insecure sendiri tapi mereka punya potensi gitu? Mungkin pesan dari saya buat teman-teman mahasiswa Universitas Nusa Putra, kalau misalkan kalian ada kemauan masuk UKM Rudal dan juga mempunyai potensi di olahraga futsal, masuk aja, nggak usah insecure. Kami di sini nggak ada yang beda-bedakan dari semuanya. Di sini sama, kita rata semua gitu. Nggak ada yang namanya ketua setelah nanti di latihan, di pertandingan, semuanya rata. Karena bagi saya mimpi itu jangan dipendam, teruslah bungkam dengan kemalasan itu. Karena bagi saya cita-cita itu ataupun keberhasilan itu dari kaki yang sudah melangkah gitu kan. Karena jika kami ataupun jika kalian tidur terus menerus gitu kan, kalian mempunyai kemauan ataupun punya cita-cita, kan nggak mungkin juga kalau misalkan sekarang teman-teman hanya tidur berbaring di tempat tidur gitu kan. Tapi gimana caranya kita bungkam kemalasan itu? Jika teman-teman mahasiswa Universitas Nusa Putra tidak mempunyai kesibukan, cobalah ikut ke UKM Rudal. Jangan takut, jangan malu, dan jangan sampai kalian menyesal tidak masuk UKM Rudal. Oke, ini perjalanan yang sangat keren gitu, yang sangat menginspirasi teman-teman, khususnya buat sobat CDM di sana. Itu pasti akan membangkitkan semangat mereka gitu untuk terus
berkembang, untuk terus meningkatkan potensi yang mereka miliki. Terima kasih mungkin Kakak atas waktunya gitu. Semoga UKM yang Kakak pimpin sekarang dan tim-tim yang Kakak bentuk bisa berkembang lebih pesat lagi, bisa meraih prestasi yang lebih luas dan lebih tinggi. Amin ya. Amin yang Fokus paling dulu dong buat Kakak yang keren ini. Oke, dari kisah inspiratif ini kita bisa menyimpulkan bahwa kemenangan itu bukan hanya tentang posisi kita di podium, tapi tentang kerjasama, persahabatan, dan pantang menyerah. So, buat kalian yang memiliki impian, teruslah berusaha, karena impian bisa diraih dengan langkah pertama. Semoga cerita hari ini bisa menjadi motivasi buat Sobat CDM semuanya. Karena cerita dunia mahasiswa, apapun ceritanya, ambil hikmahnya. Bye-bye!